Nah, kalian pernah ketemu kan soal tentang mencari kesimpulan pada teks? Nah, soalnya ada trik untuk menjawab. Bagaimana? Kalian harus baca dan simak dengan sesama mengenai teks tersebut. Kembali lagi di GEP Media Channel dengan kakak Kaliza. Nah, di sini kita akan membahas tentang soal penalaran umum mengenai teks deduktif. Oke, langsung saja kita bahas ke soal nomor 1. Nah, di sini yang ditanyanya apa? Berdasarkan teks yang telah dibaca, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan simpulan teks tersebut? Oke, kita akan baca teksnya karena ditanyanya apa? Simpulan ya, simpulan dari teks. Tenaga pekerja memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi suatu negara. Mereka adalah penggerak utama dalam sektor-sektor utama seperti pertanian, industri, dan jasa yang memastikan kelangsungan produksi dan distribusi barang serta layanan. Kualitas dan keterampilan tenaga kerja menjadi faktor penentu dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara di pasar global. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil dan produktif, pembangunan ekonomi akan terhambat dan kesenjangan sosial makin lebar. Kita cek opsi A. Tenaga pekerja memainkan peran besar dalam perekonomian, tetapi hanya di sektor pertanian dan industri. Nah, opsi A salah. Karena apa? Karena di opsi A dia hanya menampilkan sektor pertanian dan industri ya. Lihat di opsi A, udah jelas ya? Karena di teks dia pertanian, industri, dan jasa. Oke, sementara yang opsi A hanya pertanian dan industri, ini salah. Yang B, kualitas tenaga kerja yang terampil dan produktif akan sangat penting untuk meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. Ini merupakan simpulan. Karena apa? Karena sudah jelas bahwa kualitasnya itu terampil dan produktif sangat penting untuk meningkatkan daya suatu negara di pasar global. Ada di teks ya kan? Nah, tenaga kerja menjadi faktor penentu dalam meningkatkan produktif dan daya saing suatu negara di pasar global. Itu udah jelas menunjukkan simpulan. Oke, kita cek opsi C. Tenaga pekerja yang terampil akan selalu memiliki pekerjaan dengan upah yang tinggi tanpa terkendali. Nah, ini salah. Yang D, kesenjangan upah dan ketidaksetaraan hanya terjadi. Nah, ini yang D salah. Yang E, pendidikan dan pelatihan adalah hal yang tidak penting untuk meningkatkan kualitas. Nah, ini juga salah, ada kata tidak. Jadi jawabannya adalah B. Kita next ke soal kedua. Nah, di sini tanyanya apa? Pertanyaan yang paling tepat sebagai simpulan mengenai dampak globalisasi. Oke, kita akan mencari kesimpulan mengenai dampak globalisasi. Kita baca dulu teksnya. Globalisasi adalah proses integrasi yang semakin mendalam antara negara-negara di seluruh dunia melalui berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Salah satu karakteristik utama globalisasi adalah kemajuan teknologi yang mempermudah komunikasi dan transportasi, yang menghubungkan orang-orang, barang, dan informasi secara lebih cepat dan efisien. Hal ini menyebabkan pertukaran barang dan jasa antar negara menjadi lebih lancar, menciptakan pasar global yang lebih luas. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi negara-negara untuk berkembang dan meningkatkan standar hidup warganya. Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama bagi negara-negara yang tidak mampu bersaing secara efektif dalam pasar global. Oke, kita cek opsi A. Globalisasi sepenuhnya menguntungkan. Nah, ada kata sepenuhnya menguntungkan. Ini salah ya, tanpa ada pertimbangan. Salah. Karena di teksnya sudah jelas bahwa globalisasi proses integrasi yang dimana kemajuan teknologinya mempermudah komunikasi dan transportasi lebih cepat dan efisien, dan juga dia meningkatkan standar hidup warganya. Yang A salah. Yang B, dampak positif globalisasi lebih besar daripada dampak negatifnya karena semua negara mampu bersaing di pasar global.
global. Nah, yang B juga salah karena tidak membahas tentang dampak negatif. Karena apa? Karena di sini di teks sudah jelas membahas membuka peluang bagi negara untuk berkembang dan meningkatkan. Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat memperburuk ketimpangan sosial. Dia tidak membahas tentang lebih banyak dampak negatifnya di teks. Jadi opsi B salah. C. Globalisasi membuka peluang bagi negara-negara untuk berkembang, namun juga dapat memperburuk ketimpangan sosial bagi negara yang tidak mampu bersaing. Nah, ini sudah jelas. Karena apa? Di sini sudah ada di teks mana globalisasi itu membuka peluang. Oke, ini dia. Di teks sudah ada. Jadi jawaban simpulan mengenai dampak globalisasi adalah opsi C. Yang D. Globalisasi tidak mempengaruhi ketimpangan. Nah, ada kata tidak. Ini salah. Yang E. Globalisasi tidak berpengaruh pada perkembangan negara. Nah, ada kata tidak, salah. Jadi jawabannya adalah C. Kita next pembahasan yang ketiga. Nah, di sini ditanyanya apa? Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan mengenai fenomena rumah kaca? Kita baca teksnya. Rumah kaca adalah fenomena yang terjadi ketika gas rumah kaca di atmosfer bumi menyerap panas yang berasal dari matahari dan memerangkapnya, sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi. Proses ini sangat penting untuk mendukung kehidupan di bumi karena tanpa rumah kaca suhu bumi akan sangat dingin dan tidak dapat menopang kehidupan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Akibatnya, rumah kaca menjadi lebih intens yang menyebabkan suhu bumi meningkat secara signifikan, yang dikenal dengan istilah pemanasan global atau global warming. Oke, kita cek opsi A. Gas rumah kaca menyebabkan penurunan suhu bumi dan memperbaiki kondisi lingkungan. Nah, ini opsi A salah ya. Belum tentu dia memperbaiki. Karena apa? Karena di sini sudah jelas bahwasanya di dekade terakhir aktivitas manusia seperti pembakaran, deforestasi itu telah meningkatkan konsentrasi rumah kaca. Yang B, proses rumah kaca sangat bermanfaat, tetapi aktivitas manusia meningkatkan konsentrasi rumah kaca menyebabkan pemanasan global yang berisiko bagi kehidupan di bumi. Nah, simpulan ini sudah jelas. Karena apa? Karena di teks terakhir akibatnya rumah kaca menjadi lebih intens karena ada aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan lain sebagainya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Rumah kaca tidak berpengaruh pada suhu bumi karena tidak ada peningkatan suhu. Nah, ada kata tidak, ini salah. Yang D, aktivitas manusia tidak mempengaruhi. Nah, ini salah. Yang E, pemanasan global hanya disebabkan oleh faktor alam dan bukan aktivitas. Nah, ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B. Ini kakak ada satu soal, coba dijawab di kolom komentar ya guys. Oke, cukup sekian pembahasan penalaran umum dari kakak. Semoga bermanfaat dan see you, goodbye.